Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini terkait tugas PPG ada beberapa masalah yang akan dipertanyakan dengan Bapak terkait pembelajaran di SMA Negeri 11 Padang. Untuk yang pertama yang ingin ditanyakan adalah Pak, apa menurut Bapak faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa? Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi orang tua itu barangkali bisa dilihat dari beberapa hal. Itu yang paling utama itu adalah kalau di SMA 11 itu adalah faktor dukungan orang tua. Jadi dukungan orang tua dalam hal mendorong anaknya untuk belajar itu kita memang kurang karena kita ketahui bahwa SMA 11 itu adalah SMA dengan kondisi berada di sepanjang garis pantai. Jadi orang tuanya berprofesi sebagai petani, nelayan dan peladang. Jadi barangkali itu pertama, kemudian yang kedua mungkin rata-rata pendidikan dari orang tua itu adalah di bawah SMP. Itu yang menyebabkan berkurangnya rendahnya ya karena kurangnya motivasi untuk belajar. Tapi tetap kita sekolah mencoba melalui pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan dengan cara barangkali memberikan support, memberikan pengarahan, juga mendatangkan motivasi dan juga mendatangkan alumni yang sukses berhasil baik dalam kegiatan pembina upacara maupun kegiatan lokal karya seminar ya, biasanya melalui kegiatan sebulan sekali. Itu dalam rangka untuk mendorong kegiatan motivasi mereka belajar. Termasuk juga mungkin masalah lingkungan juga ya. Jadi ada anak-anak itu yang memang menjadi penumpang dalam kehidupan di keluarganya, sebagai tulang punggung di keluarganya. Ada yang ke laut membantu orang tuanya. Ada juga yang memang berprofesi sebagai membantu orang tua dengan cucian mobil dan sebagainya. Ini juga ya menyebabkan agak berkurangnya karena memang kelelahan itu salah satu. Jadi sebenarnya banyak, itu mungkin yang paling utama dalam kegiatan. Kita berharap ke depan ini bisa kita atasi melalui penelitian di PPG. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yang dipertanyakan, apa saja menurut Bapak faktor yang menyebabkan rendahnya literasi siswa? Literasi siswa rendah karena memang kita lihat literasi dari kelas-kelas dari sekolah-sekolah terendah memang apa juga tidak biasa. Ini kenapa rendah? Karena tidak biasa untuk membaca belajar di rumah. Kita harapkan ini yang kita apakan melalui program yang ada di sekolah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan baik melalui guru mapel maupun juga melalui perpustakaan. Ya, kita berharap nanti ke depan literasi ini meningkat ya melalui kegiatan yang memang sudah dicanangkan oleh sekolah. Jadi memang kalau kita bisa simpulkan memang dari kelas-kelas di bawahnya di SMP mereka nggak terbiasa ya, nggak terbiasa. Padahal kalau di sekolah di SMA itu setiap siswa itu sudah dibagikan itu satu buku satu siswa. Tapi faktanya kadang-kadang buku yang dibagikan di awal semester dikembalikan di akhir semester bentuknya seperti itu juga, seperti tidak ada. Jadi tidak ada dibaca. Ini kita diharapkan sekali semuanya bisa bekerja sama. Kita berharap juga melalui penelitian ini mungkin akan nampak di celah-celah di mana peluang-peluang di mana nanti trik-trik agar literasi ini meningkat dan dicari jalan keluarnya apalagi untuk di sekolah SMA 11. Baik Pak, untuk selanjutnya menurut Bapak kenapa anak-anak itu sulit untuk mempelajari mata pelajaran kimia? Iya, saya kira mungkin jawaban gampang sekali. Tidak ada satupun sebenarnya materi pelajaran itu yang sulit. Sebenarnya diawali dengan apakah materi itu merupakan kebutuhan mereka. Kalau konsep ini belajar itu sudah merupakan kebutuhan dari mereka, maka mereka akan belajar dengan serius. Oleh karena itu selama ini yang terjadi adalah apa yang mereka pelajari itu jadi beban, jadi kewajiban dari mereka, sehingga akibatnya mereka terpaksa. Ini yang kita harapkan kepada Bapak Ibu guru, bagaimana caranya mapel yang dipelajari itu menjadi kebutuhan. Apalagi di kurikulum Merdeka
sudah jauh berubah. Anak itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Maksud juga guru mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi barangkali bagi anak-anak yang memang materi itu memang tidak mereka sukai, barangkali cukup mereka mempelajari prosesnya saja. Bagi mereka yang low, tapi bagi mereka yang high, ya bisa saja ini dipacu agar mereka lebih hebat dari potensi yang ada sebelumnya. Itu mungkin persoalan-persoalan yang terjadi. Baik Pak, untuk selanjutnya faktor-faktor apa saja yang menurut Bapak yang menyebabkan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu terbatas? Iya, kita punya pengalaman ya, setiap kali parenting rapat orang tua, kita undang, kehadiran orang tua itu sangat kecil sekali, persentasenya di bawah 30%, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua ini yang kurang pas. Diharapkan ke depan barangkali mungkin melalui BPG ini bagaimana triknya agar nanti bisa mengantisipasi setiap undangan yang dilayangkan kepada orang tua bisa dihadiri. Nah, selama ini persepsinya kalau di orang tua itu kan ngomong masalah macam-macam, masalah uang, padahal enggak ya. Kita mengundang orang tua itu bicara tentang masa depan anak mereka, bagaimana mereka itu sukses ke depannya. Dan sekolah juga punya target ya, bagaimana anak-anak itu ya bisa nanti yang jelas, yang untuk mau masuk SMA jelas targetnya itu adalah kuliah. Jadi kalau tidak kuliah biasanya kita berkali dengan keterampilan sehingga mereka bisa menjadi wirausahawan nanti sesudah tamat. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak apakah kemampuan berpikir anak siswa di sini apakah sudah kategori HOTS atau masih dalam kategori LOTS? Ya, kalau kita bicara tentang kategori tidak hotnya itu tergantung pada pengelompokannya. Jadi kalau kita lihat ada sebagian besar yang memang masih belum, tapi sebagian kecil sudah. Dan bagaimana nanti kita bisa memaksimalkan itu kerja keras semuanya ya. Jadi memang sudah ada, tapi sebagian besar belum. Maka ini upaya kita bagaimana melalui BPG ini bisa nanti ini kita wujudkan, dan kita berharap nanti target untuk SMA 11 ini tahun 2004 ini sudah masuk sekolah 1000 sekolah terbaik di Indonesia, ini targetnya. Ini tantangan bagi peneliti ya, agar ini bisa terwujud. Oke. Ini yang terakhir Pak, apa menurut Bapak kendala-kendala yang guru hadapi dalam menggunakan media IT dalam pembelajaran? Karena kita sudah merupakan sekolah penggerak, karena kita sudah menggunakan program mereka, kendalanya kebiasaan saja, karena memang guru di era abad 21 ini adalah guru yang harus menyesuaikan dengan digitalisasi, mau tidak mau harus berubah, mau tidak mau harus menggunakan IT. Oleh karena itu membiasakan saja. Kalau IT gampang saja ya, sepanjang mau saja berulang-ulang mengerjakan itu insya Allah bisa. Jadi nggak ada kendala biasanya. Jadi tergantung maunya kita ya, dan sekolah memang tuntutan ya. Di tahun pertama memang ditargetkan mungkin sekitar 40% sudah menggunakan digitalisasi. Tahun kedua sudah mendekati 60-70%, tahun ketiga sudah 100%. Itu program wajib ya. Nah, kita dinilai oleh Kemendikbudristek. Jadi ini program sekolah dan program nasional juga digitalisasi, dan kita memang tidak bisa lepas dari digitalisasi, dan diharapkan semua bapak guru sudah mulai ya, kita ke situ semuanya. Kira kalau kendala tidak ada. Terus juga sekolah juga memfasilitasi kelengkapan kebutuhan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebiayaan secara langsung. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga apa yang telah Bapak katakan tadi bisa menjadi landasan untuk merumuskan masalah yang bisa diangkat nanti Pak. Ya, terima kasih Supi, semoga sukses ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kelab BPG ini. Ya, sukses ya.